pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka setiap orang di antara kita Tuhan berikan porsi khusus yang Tuhan berikan sesuai dengan panggilan kita di hadapan Tuhan. Misalnya contoh, saya tidak pernah mau supaya anak saya menggantikan saya dalam pelayanan. Mengapa? Jika demikian, maka dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat khusus daripada Tuhan yang Tuhan sudah siapkan porsinya untuk dia. Mari kita sebentar mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Berkati kami semua. Tolong anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini percaya bahwa kami semua sudah Tuhan berikan porsi khusus sesuai dengan panggilan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 13 sampai 15. Ulangan 33 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah.
dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Amin. Saudara pemirsa, Yusuf itu kan anak bungsu. Ya, katakanlah anak bungsu ya. Masih ada satu lagi, Benyamin. Tetapi kita melihat dalam pasal 33 ini, tiap-tiap anak yang juga sudah kita dengarkan firman Tuhan itu, yaitu tentang Yehuda misalnya. Tongkat kerajaan tetap dipegang Yehuda, sehingga kemudian Daud dari keturunan Yehuda. Kemudian Yesus sendiri dari keturunan Yehuda. Ayah ibunya, jadi Maria dan Yusuf. Saudara pemirsa, saya ingin hari ini mengajak kita semua. Saya tidak menyalahkan saudara-saudara sekalian yang kemudian saudara pendeta anaknya meneruskan pelayanan saudara sekalian. Tidak ada yang salah di situ. Karena misalnya Harun juga begitu kan. Keturunan Harun itu atau keturunan Lewi itu melayani Tuhan. Berdasarkan keturunan juga, tidak ada yang salah di situ. Tapi maksudnya sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan sekarang, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa kalau anakmu menggantikan engkau menjadi hamba Tuhan, maka dia akan kehilangan porsi yang sudah Tuhan tentukan untuk dia sesuai dengan panggilannya. Oleh sebab itu saya sangat berharap bahwa putra saya itu yang juga hamba Tuhan mengembangkan sebuah pelayanan tersendiri yang kemudian betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang, seperti yang dia lakukan sekarang di tengah-tengah orang suku laut di Kabupaten Lingga. Tapi kami sendiri punya porsi yang lain, saudara sekalian. Saya punya karunia misalnya pelayanan pelepasan, ya, melepaskan orang terikat. Punya karunia penggembalaan misalnya. Dan dari situlah saya memberkati banyak orang. Tapi tidak mungkin kemudian putra saya juga punya karunia yang sama. Sangat jarang. Nah, itulah yang kita dengarkan tadi tentang Yusuf. Bukan karena Yusuf ini kemudian menjadi Perdana Menteri Mesir dan kemudian apalagi yang lain, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita, ini ditulis oleh Musa, berkatnya kepada suku-suku Israel. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dan dengan embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Oh, luar biasa saudara sekalian. Kemudian apa? Ini bicara tentang pertanian. Karena apa? Embun itu kan uap itu kan naik dari samudera kan? Itu yang dimasukkan. Kemudian turun sebagai embun atau sebagai hujan. Jadi dari situlah hasil terbaik diperoleh. Maksudnya ialah ada orang yang punya porsi dia menjadi pengusaha. Ada yang porsinya menjadi orang di bidang hukum misalnya. Ada orang yang bekerja dalam bidang politik. Ya, sehingga kemudian menjadi wali kota, bupati, atau itu kita yang paling bawah yang dipilih oleh rakyat langsung di negeri kita ini. Dan kemudian sampai kepada gubernur, para menteri yang dipilih oleh presiden, dan sampai menjadi presiden. Saya katakan, loh, kalau kita bercita-cita, anak kita bercita menjadi presiden, bukankah itu terlalu tinggi? Tidak, saudara sekalian, tidak terlalu tinggi. Nanti Tuhanlah yang menentukannya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Berikutnya, apa katanya lagi berkat untuk Yusuf dan untuk saudara-saudara sekalian? Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Itu istilah. Dan kemudian yang menarik, paling menarik ialah dari gunung-gunung, dari bukit-bukit Tuhan memberikan berkat. Apa dari gunung? Emas.
Apalagi dari gunung? Berlian digali dari dalam gunung. Itu saudara sekalian, sukacita kita yang paling besar, yaitu bahwa Tuhan sudah menyiapkan porsi masing-masing untuk kita, berkatnya yang nanti akan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah terjadi di mana Tuhan memberi kita berkat begini terus-menerus, tapi kita akan diberikan. Itu janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Loh, kalau bagaimana kalau itu pangkat dan jabatan? Iyalah, sama juga. Ya, saya berharap bahwa beberapa tahun lagi kami punya ponakan berbintang 1. Nah, untuk apa itu digunakan? Pasti banyak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada juga keponakan saya yang dokter, menantu satu orang dokter, dan mereka menjadi berkat besar bagi orang lain untuk kesembuhan dan pemulihan. Di samping kita juga berdoa untuk orang sakit. Itulah saudara sekalian, bagi engkau masing-masing, jangan pedulikan engkau petani di pedalaman. Engkau akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat seperti Yusuf di sini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami masing-masing diberikan porsi berkat Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan mau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.